Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Berikut pengertian pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non-militer, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi, serta tata tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Terdapat 8 pembinaan ketahanan nasional, yang pertama faktor geografis, kedua faktor penduduk, ketiga faktor kekayaan alam, keempat faktor ideologi, 5 faktor politik, 6 faktor ekonomi, 7 faktor sosial budaya, dan yang ke-8 faktor militer. Faktor geografis memainkan peran penting dalam ketahanan nasional suatu negara. Geografi mencakup kondisi fisik dan sosial lingkungan yang meliputi letak geografis, topografi, iklim, dan sumber daya alam suatu negara. Letak geografis suatu negara dapat mempengaruhi kemampuan negara tersebut untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain dan memperoleh dukungan internasional dalam situasi krisis. Yang kedua, faktor penduduk. Secara keseluruhan, faktor penduduk merupakan faktor penting dalam ketahanan nasional suatu negara. Karena penduduk yang sehat, terdidik, dan terlatih akan meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan faktor penduduk dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan nasional. Yang ketiga, faktor kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam ini akan mempengaruhi bagaimana ketahanan nasional bisa terwujud. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor kekayaan alam ini dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan keuntungan yang terkait dengan sumber daya alam tersebut. Yang keempat, faktor ideologi. Ketahanan nasional di bidang ideologi juga ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari luar atau dalam negeri, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai landasan negara. Yang kelima, faktor politik. Ketahanan nasional dengan aspek politik sangat penting dalam pertahanan nasional sebuah negara, karena politik dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh negara untuk membangun kekuatan pertahanan yang kuat. Yang keenam, faktor ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup ketahanan ekonomi, yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini akan menjadi cara hidup suatu masyarakat yang termanifestasi dalam tingkah laku dan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Segala bentuk interaksi dengan cara-cara tertentu ini akan menimbulkan toleransi dan rasa persatuan sebagai sebuah bangsa yang akan berpengaruh juga pada ketahanan nasional. Yang kedelapan yaitu faktor militer. Faktor militer ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung, berbahaya bagi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.